Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para bapak lan para ibu, para kiai, para ustaz dan ustadzah, wal hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji lan syukur tansah kula lan panjenengan sedaya unjukaken ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dugi wekdal menika kita sedaya tansah keparingan sehat wal afiyah, keparingan kesempatan saged ngaos ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya kita angsal patedah, angsal petunjuk saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, ing wekdal menika dalem saya akan menyampaikan tentang syariat kiblat. Surah Al-Baqarah ayat 142, 143, sebenarnya sampai 150. Kita baca dulu Bapak Ibu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nas. Sayaqulus sufaha'u minan nas. Ma wallahum an qiblatihim. Allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Wa yakunur rasul 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul. Mimman yanqalib
aqibai. Wa in kanat lakabira. Illa 'ala alladhina hadallah. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati dening Allah. Jadi ayat ini berbicara tentang masalah kiblat. Terus kiblat itu sesuatu yang sangat fundamental, penting, karena ini terkait perbedaan antara iman dan kafir, ya, antara yang muslim dan kafir, antara yang mukmin dan yang tidak beriman. Bentar mriki Allah Subhanahu wa taala ngendika sayaqulu, dan berkatalah atau akan berkata atau berkatalah siapa as-sufaha'u, orang-orang yang bodoh itu. Jadi dari kata syafi jamaknya sufaha, orang-orang yang kurang akal. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang akal ini ditujukan kepada satu kelompok, ya. Satu kelompok umat yang senantiasa mereka itu mempergunakan akalnya tapi tidak pada tempatnya. Mempergunakan akalnya tidak pada tempatnya. Nah, di sini ditujukan kepada dua kelompok pada saat itu, yaitu yang pertama adalah orang-orang munafik dan yang kedua adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang munafik, orang-orang Yahudi itu senantiasa mengolok-ngolok Nabi Muhammad SAW terkait dengan aktivitas ibadah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Minan nasi, di antara manusia. Jadi sekelompok orang-orang yang bodoh di antara manusia, yang maksudnya adalah orang-orang munafik, orang-orang Yahudi. Maksudnya di sini orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Karena ini memang ayat ini termasuk ayat-ayat yang awal yang turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah. Yaitu apa yang kemudian menjadikan orang-orang Yahudi itu ngolok-ngolok Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Karena begini Bapak Ibu sekalian. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika hijrah di Madinah ngerti orang Yahudi itu, loh, sholatnya Nabi Muhammad kok menghadap ke Al-Aqsa. Dikiranya Kanjeng Nabi Muhammad SAW menikah ngikut-ngikut agamane orang-orang Yahudi. Sampai kemudian di antara mereka itu mencetus kata-katanya tadi, oh seandainya tidak ada agama kami, mungkin Nabi Muhammad itu nggak tahu kemana kemana dia itu akan mengarahkan kiblatnya. Betul itu. Untung ada agama kita. Berarti agama kita itu lebih unggul daripada agamanya Kanjeng Nabi Muhammad. Betul itu. Dianggap niru-niru agamanya orang-orang Yahudi. Begitu.
Padahal Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke Al-Aqsa menika karena perintahipun Gusti Allah. Yaitu pada saat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj. Itu kan, itu ditimbali wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat salat itu adalah menghadap ke Al-Aqsa. Dan Al-Aqsa itu merupakan satu tempat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertolak dari bumi menuju Sidratul Muntaha, ya, langit Sab 7, ya, Sidratul Muntaha. Nah begitu. Dikiranya itu adalah mengikuti tradisi orang-orang Yahudi. Oleh sebab itu ketika Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perintah sholat menika turun, sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, rentangipun kinten-kinten 16 bulan. Rentangipun kinten-kinten 16 bulan. Itu 16 bulan yang pada saat itu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke Al-Aqsa sambil berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kiblatnya itu dipindah. Nah itu, kiblatnya menika dipindah. Berharap betul. Karena apa? Karena omongan orang-orang Yahudi itu tidak mengenakan. Gusti Allah itu yang punya yang punya arah, punya tempat, punya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dia itu mengarah mengalihkan kiblat itu dari Al-Aqsa ke tempat yang lain. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam banyak cerita itu diceritakan ketika itu Nabi SAW saking berharapnya kepada Allah itu, ketika ndonga menika bertengadah ke langit, kalau mukanya menika mengarah ke atas ngoten nggih. Oh, saking berharapnya karo Gusti Allah. Duh Gusti Allah, kita iki lah donganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali donga ngoten niku menengadah ke langit mukanipun, seolah-olah Nabi itu berharap bahwa kiblat yang selama ini dia menghadap ke arahnya itu bisa diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Nah, pada saat itulah kemudian selama perjalanan itu di Madinah sampai kemudian turun ayat menika. Turun ayat menika nggih menika pada waktu asyar. Pada saat menjelang salat asyar, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi menghadap ke Al-Aqsa tapi ke Ka'bah. Nah, tidak lagi menghadap ke Al-Aqsa tapi menghadap ke Ka'bah. Itu peristiwanya pada saat menjelang sholat asar, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat asar bersama para sahabat. Kita tadi ngoten itu. Yang kemudian setelah Nabi menika sholat asar, ada salah seorang sahabat itu keluar dari masjid, jalan, entah dia itu mau kemana, tapi kemudian melewati satu jamaah kaum muslimin sedang berjamaah sholat asar. Ngerti? Kok iki ruku'e masih menghadap ke Al-Aqsa? Loh, padahal saya sudah sholat menghadap ke Ka'bah. Maka kemudian dia menyeru, demi Allah, wallahi, atau asyhadu billahi, saya bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh saya telah melakukan sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke arah Ka'bah. Maka seketika itulah kemudian para sahabat yang sedang rukuk menika bangkit, Allahu Akbar, mengubah 180 derajat
ngoten niku muter, imame muter ngoten nggih. Jadi muter ngoten niku, kemudian itulah peristiwa yang kemudian dikenal dengan apa namanya? Dengan kalau sekarang itu kalau Bapak Ibu sekarang umroh ataupun haji biasanya pun pergi ke tempat ini yang dikenal dengan Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat menika nggih. Itu karena peristiwanya salat Asar menika. Para sahabat sedang sholat asar diberitahu kalau Kanjeng Nabi sudah sholat asar menghadap ke arah Ka'bah. Ketika itu juga maka karena sami'na wa ata'na, maka seketika itu juga para sahabat mengubah arah kiblatnya yang semula ke arah Al-Aqsa kemudian berubah menjadi ke arah Ka'bah. Nah, itu ngoten niku. Itu ceritanipun ketika itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diubah arah kiblatnya itu di samping karena cacian celaan orang-orang Yahudi menika, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tafaul. Tafaul harapannya itu karena tafaul ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh ayahandanya dahulu kala, yaitu Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Ka'bah itu adalah Baitullah yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berharap begitu karena beliau adalah merupakan seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk meneruskan tradisi kenabian Nabi Ibrahim alaihi salam di tanah Arab dan seluruh dunia itu. Maka ya harapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah juga didasarkan kepada faktor faktor historis, faktor sejarah. Karena di samping juga karena faktor cacian hinaan orang-orang Yahudi menika. Memang orang-orang Yahudi menika Bapak Ibu sekalian secara historis memang suatu kaum yang sangat membanggakan tradisi nenek moyangipun. Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Memang orang-orang Yahudi itu memang diutamakan oleh Allah, tapi itu menjadi kebanggaan identitas ta'assub bagi mereka. Ta'assub. Sampai sekarang menikah orang-orang Yahudi itu kalau nikah rata-rata ya bersama orang Yahudi. Jadi tradisi keturunan keturunan darah Yahudi itu akan tetap terpelihara. Itu orang-orang Yahudi mempertahankan garis keturunan. Maka hidupnya sangat eksklusif. Karena kebanggaan dengan sukunya, dengan kaumnya itu, paradigma orang-orang Yahudi itu kalau sesama orang-orang Yahudi mereka itu mengasihi, tapi kepada non-Yahudi mereka boleh ngapusi, boleh berbuat zalim. Itu paradigmanya orang-orang Yahudi. Itu berlebihan dengan klan atau kesukuan mereka itu yang begitu luar biasa. Nah, kebanggaan mereka itu tadi yang kemudian masih terwarisi sampai masanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mereka itu begitu bangga dengan leluhur mereka itu tadi. Makanya sangat sulit orang-orang Yahudi itu untuk kemudian diajak kepada syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada non-Yahudi. Kepada non-Yahudi. Padahal agama Islam menika adalah agama yang agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana nubuatnya atau basyarotnya atau beritanya itu sudah dikabarkan di dalam kitab mereka. Ya. Jadi kabar gembiranya itu sudah ada ataupun dikabarkan di dalam kitab Taurat. Di dalam kitab-kitab Yahudi itu. Tapi kemudian orang-orang Yahudi itu kemudian mengabaikan berita itu karena itu dianggap sebagai bukan orang Yahudi. Maka kemudian sangat sulit untuk kemudian diajak beriman kepada Allah dan Rasulnya, terutama kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Termasuk kemudian begini, peristiwa kalau kita membaca sejarah menika. Mengapa konflik yang terjadi di Madinah antara kaum Khosros ya, Aus dan Khosros itu dua suku besar di Madinah pada saat itu. Itu kan konflik setiap 3 tahunan sekali mesti perang. Itu karena apa? Karena liciknya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu ya tidak berpihak kepada salah satunya, tetapi mencoba untuk mencari keuntungan dari perang berkobarnya, perang yang secara terus-menerus, artinya permusuhan abadi, permusuhan abadi dua kelompok suku di Madinah menika. Jadi mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Nah, orang-orang Aus, orang-orang Khosros menika walaupun jumlahnya besar, tapi mereka secara ekonomi nggak memiliki apapun. Karena apa ya? Setiap 3 tahun perang. Nek perang niku ya entek-entekan. Entek bondo, entek nyawa. Punya ekonomi lagi, perang lagi entek. Akhirnya apa? Semua hal itu dipasok dari orang-orang Yahudi, termasuk peralatan-peralatan perang, baju-baju perang yang buat orang-orang Yahudi. Ekonomi dipasok oleh orang Yahudi, makanya orang-orang Yahudi di Madinah itu menjadi orang-orang yang hebat, konglomerat besar, pemasok utama kebutuhan orang-orang Khosros, orang-orang Aus. Sementara orang-orang Khosros, orang-orang Aus itu enggak, ya miskin secara secara ekonomi, ya karena sering perang menika. Yang menikmati keuntungan itu adalah orang-orang Yahudi. Itu liciknya orang-orang Yahudi ngadu domba. Dia enggak itu terlibat, tapi bermain di 2 kaki menika. Memasok keuntungan, sini kurang senjata dipasok, sini kurang senjata dipasok. Nah, dia enggak ikut perang, menikmati ya. Sampai sekarang yang politik Amerika, politik Israel menika, hancurnya Timur Tengah itu karena faktor politik Amerika, politik Israel. Ya, yang kemarin itu kemudian Uni Emirat Arab Bahrain menandatangani perjanjian damai dengan Israel karena apa? Karena janji-janji ekonomi. Akhirnya kemudian menciptakan permusuhan baru, front baru Timur Tengah. Ya, antara Iran dan dan Bahrain, Uni Emirat Arab, Arab Saudi. Senantiasa digosok terus nih permusuhan antara Sunni Syiah niku digosok terus. Supaya apa? Supaya mereka bergantung secara pertahanan. Akhirnya apa? Kemudian Uni Emirat Arab beli persenjataan, segala persenjataan dalam rangka untuk mempertahankan wilayah udaranya dari kemungkinan serangan Iran yang Syiah menika. Bahrain juga sama, Saudi juga sama, dan seterusnya. Akhirnya ditakut-takuti yang kemudian mereka itu ya karena nggak memiliki apa-apa sumber daya pertahanan menika, akhirnya kemudian belilah model persenjataan dari Israel. Ngaten niku. Akhirnya yang untung siapa? Israel. Ya, itulah model-model adu domba yang terjadi di kalangan kita umat Islam untuk saling bermusuhan, meninggalkan ukhuwah, ya, meninggalkan solidaritas dan seterusnya. Makanya Timur Tengah itu luluh lantak, hancur yang begitu rupa karena kita kurang peka terhadap adu domba negara-negara besar. Wong kita konflik di dalam negeri kok malah ngundang multinasional yo hancur kabeh. Orang membawa pasukan itu kan membawa senjata. Senjata itu kalau sudah dibunyikan di tempat situ, yang hancur ya rakyat, yang hancur ya negeri itu sendiri. Ya, kalau kita lihat bahwa konflik di Syria menika bukan mengundang multinasional, pasukan multinasional. Prancis bawa senjata, bawa pesawat udara. Amerika menggawa senjata, alat udara, pesawat udara. Lah siapa yang dibom? Ya Suriah.
Nggak ada yang lain. Wes gobloknya orang Arab ini ngoten iku. Ya. Mereka datang bawa senjatanya, dibom itu bukan siapa-siapa, ya Suriah itu sendiri. Yang hancur siapa? Ya Suriah. Ya. Itulah model-model konflik yang dari semenjak dahulu itu digunakan oleh orang-orang Yahudi. Nah, sekarang kan Amerika itu kan dikenal sekutu Israel yang sangat luar biasa. Itulah yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini di dalam ayat ini. Sindiran Allah Subhanahu wa taala, sayaqulu sufaha'u minan nasi, orang-orang yang kurang akalnya itu di antara manusia itu menggunakan akal tapi bukan pada tempatnya itu. Mereka itu bertanya-tanya sambil mengejek. Ma wallahum, apa ya yang menyebabkan Nabi Muhammad atau Muhammad itu dan pengikutnya itu mengubah, berpaling angki belatikim dari kiblat mereka allati kanu alaiki, yang mana mereka itu pernah berkiblat ke arahnya, maksudnya ke Al-Aqsa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab. Jawaban Allah ngeten iki, kul, katakanlah, sampaikanlah wahai Muhammad, wahai Nabi, lillahil masyriqu wal maghrib, milik Allah lah arah timur dan barat. Jadi arah timur, barat, utara, selatan itu semuanya adalah milik Allah. Artinya kalau milik Allah itu mau mengubah apakah kiblat itu di Al-Aqsa ataukah di Ka'bah ataukah di Indonesia, itu ya terserah Allah. Karena itu adalah milik Allah. Jadi terkait dengan masalah perintah itu adalah merupakan otoritas Allah menguji kepada kita segenap umat manusia sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah kiblat itu bukan wewenangnya Kanjeng Nabi Muhammad, itu bukan wewenangnya orang-orang Yahudi, itu bukan, tetapi wewenangnya Gusti Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menghadap Ka'bah itu karena perintah Allah. Sebagaimana juga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh penduduk langit menikah untuk sujud kepada Adam, semuanya sujud kepada Adam. Itu karena apa? Karena perintahnya Gusti Allah. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Tetapi sayang orang-orang Yahudi menikah karena tidak mendapatkan petunjuk, mempunyai akal pikiran yang pintar tapi tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan yahdi, dia memberikan petunjuk mayyasha'u kepada orang yang ia kehendaki. Sekalipun orang itu pintar, tapi kalau tidak dikehendaki mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi orang yang sesat. Akan menjadi penghuni neraka. Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ketika orang itu mendapatkan petunjuk, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu, maka dia akan turut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya bagi orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun perintahnya itu cetha welo-welo, dia tidak akan pernah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertanyakan itu. Senantiasa tanya, enggak benar, enggak iya, dan seterusnya. Nah itu memang ya watak orang Yahudi nih. Kalau kita baca di dalam surat Al-Baqarah ini terkait dengan masalah kurban, ya kan? Kurban sapi menika. Nah, itu kan sampai Al-Baqarah ya, disebut surat Al-Baqarah niku. Itu karena apa? Karena cerita orang Yahudi disuruh kurban. Ndak yo bener. Perintah lagi. Rupane opo sapine kuwi. Jadi banyak tanya, tujuannya itu supaya apa? Supaya dia itu tidak berkorban. Gitu.
Tapi malah justru itu mempersulit dirinya sendiri. Cerita surat Al-Baqarah itu artinya sapi betina itu adalah korban, perintah korban kepada Bani Israel. Tapi Bani Israel itu rodom banggel, bertanya-tanya terus terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ini juga terkait dengan masalah kiblat ini. Karena orang-orang Yahudi itu begitu bangganya dengan identitas mereka. Wah, untuk apa saya harus mengubah kiblat saya? Di Yerusalem itu ada Haikal Sulaiman. Nah, Haikal Sulaiman itu kebanggaan orang-orang Yahudi. Ada tembok ratapan. Nah, ada Haikal Sulaiman. Istanane Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Lah untuk apa saya untuk kemudian mengubah diri dari menghadap ke Al-Aqsa ke menghadap ke Baitullah Ka'bah menikah. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, ayat berikutnya kanjeng Nabi Muhammad mengatakan wa kadzalika ja'alnakum, yang demikian itu kadzalika. Maksudnya yang demikian itu kami telah memberikan hidayah kepadamu wahai Muhammad. Supaya apa? Ja'alnakum ummatan wasat. Hidayah yang aku sampaikan kepadamu itu supaya kalian umat Islam, umat yang beriman itu untuk menjadi umat yang wasat, umat yang tengah-tengah. Orang itu nggak boleh kemudian kok ta'assub, membanggakan kebanggaan yang berlebihan terhadap sukunya, terhadap leluhurnya, terhadap yang macam-macam itu tadi. Tetapi justru kemudian itu durhaka dan jauh dari taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini orang-orang Yahudi ngoten niku. Jadi mereka itu ketaatan kepada leluhur begitu luar biasa. Identitas mereka itu senantiasa dijaga. Tetapi justru itu kemudian merusak ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, umatnya kanjeng Nabi Muhammad ampun begitu, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, sejarah historis masa lalu leluhur niku penting. Tetapi yang lebih penting menika adalah syariatipun Gusti Allah. Bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksudkan ummatan wasaton. Umat yang tidak berlebih-lebihan. Umat yang senantiasa menjaga keseimbangan diri dalam ketaatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dimensi hubungan kita antar sesama umat manusia, apalagi dalam kaitannya dengan keluarga, dalam kaitannya dengan leluhur dan seterusnya. Mengapa umatan wasato? Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian itu bisa menjadi saksi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita menikah kok bisa bersikap yang tengah-tengah, tidak ekstrem kiri ataupun ekstrem kanan, itu biasanya pun bisa menjadi umat yang adil. Tetapi kalau kita memiliki kecenderungan ta'assub, itu sangat sulit untuk berlaku adil. Termasuk orang-orang Yahudi menikah, sangat sulit orang Yahudi menikah untuk bisa berlaku adil. Karena ta'assubnya begitu luar biasa kepada nenek moyang mereka itu. Makanya bahkan orang-orang Yahudi itu sendiri itu kan sering datang kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minta diputus suatu perkara yang ada di antara mereka itu tadi. Itu orang-orang Yahudi datang kepada kanjeng Nabi Muhammad untuk diputus perkaranya itu oleh kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena pembesar-pembesar orang-orang Yahudi itu tadi itu tidak bisa berlaku adil. Karena ta'assubnya yang begitu luar biasa kepada klan ataupun kesukuan mereka itu tadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Artinya syuhada menikah juga kita sebagai umat muslim, umat yang beriman itu adalah syuhada dari kata syahid.
yang artinya kita bersaksi, menyaksikan. Maksudnya apa? Kita sebagai umat beriman itu, orang yang beriman itu bisa berperan serta dalam kehidupan. Jangan sampai kok kemudian menjadi orang yang eksklusif, ya, tapi bisa berperan serta dalam kehidupan. Nah, orang yang disebut dengan mati syahid menikah orang yang ikut berperang ya, di jalan Allah itu orang yang mati syahid. Maksudnya kita sebagai syuhada, saksi menikah, maksudnya pun adalah kita diharapkan untuk bisa berperan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan menikah. Nah, ini harapan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai orang yang beriman menjadi orang yang demikian itu. Wa yakuna rasul alaikum syahida, dan demikian juga rasul itu akan menjadi saksi untuk kalian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita itu kok imannya benar Bapak Ibu sekalian, maka mangke atau pada saat kita di dunia menikah, kita itu juga disekseni karo Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya disekseni itu apa? Maksudnya perilaku kita itu selaras dengan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi menikah merupakan saksi. Nabi Muhammad sampun meninggal, sampun sedo, tapi perilakunya masih membekas dalam kehidupan kita. Artinya apa? Nabi menjadi saksi untuk kehidupan kita. Nabi menjadi saksi terhadap segala ibadah yang kita lakukan. Itu maksudnya ngoten iki. Nah, kalau kita itu begitu Bapak Ibu sekalian, maka pada saat kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menghadapi pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan ringan karena disaksikan oleh Nabi. Wahai Gusti Allah menika umat kula. Ngoten niku. Niki umat kula Gusti Allah. Jadi biasanipun hisabe suwe diaku oleh Nabi sebagai umatnya, hisabnya menjadi sangat ringan. Diaku. Niki umat kula Gusti Allah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita kemarin sudah cerita tentang wudu menika. Wong didaku kali umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu ketok kabeh. Nabi iki ngerti kabeh, oh iki umatku jelas. Ketika mau dihisab di hadapan Allah Subhanahu didaku, duh Gusti Allah menika umat kula sedaya menika. Maka berilah saya kesempatan untuk memberikan syafaat kepada umatku ini. Oh, jadi kita ringan. Aturan dihisab yang begitu rupa, menunggu yang begitu rupa, kita tidak jadi dihisab. Bahkan dijamu oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di telaganya menikah. Di telaganya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu keutamaan. Maka Kanjeng Nabi menjadi saksi kepada kita. Wa yakunar rasul alaikum syahida. Kanjeng Nabi Muhammad menjadi saksi kepada kita semua. Karena apa? Karena perilaku kita itu senantiasa ikut sunnahipun Kanjeng Nabi. Maka pada saat kita kembali ke hadirat Allah, kita disekseni oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Gusti Allah ngeten niki menjelaskan, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha. Tidaklah kami jadikan kiblat yang mana dulu kamu itu pernah berkiblat kepadanya, illa kecuali lina lama, kami itu ingin mengetahui mayyattabi'ur rasul, mana orang yang ikut kepada Kanjeng Nabi Muhammad, mimma yang qalib ala aqibai, dan mana orang yang membelot. Jadi ujian kiblat menika, perintah kiblat datang Kanjeng Nabi lan pengikut-pengikutipun termasuk kita, itu adalah merupakan ujian keimanan untuk mengetahui mana orang yang ikut Kanjeng Nabi dan mana orang yang sekedar etok-etok melu-melu. Ngoten niku. Itu ujian keimanan Bapak Ibu sekalian. Ujian keimanan. Bagi orang yang taat betul kepada Allah, maka taat dia akan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperintahkan untuk menghadap ke Al-Aqsa, dia
tunduk dan patuh menghadap ke Al-Aqsa. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Kanjeng Nabi untuk menghadap ke Ka'bah, maka semuanya tunduk dan patuh menghadap ke Ka'bah. Itu karena faktor perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menguji siapa yang benar imannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanat lakabiratan, yang demikian itu sungguh amat berat. Ujian begitu rupa berat sekali. Apalagi orang-orang Yahudi yang masuk Islam menika, wah abot Bapak Ibu sekalian. Berat. Ada orang-orang Yahudi yang masuk Islam, berat sekali. Pada awalnya dia menghadap ke Al-Aqsa. Berat sekali. Ketika diperintahkan untuk menghadap ke Baitullah, beratnya luar biasa. Makanya ada sebagian yang murtad kembali. Ya, ada yang murtad kembali menjadi orang-orang munafik. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah, kecuali terhadap orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika turun ayat ini, ya, niku para sahabat iki rada grenengan. Maksudnya gerendengan itu ngomong ngoten nggih. Diskusi kecil-kecilan tapi enggak didengar oleh Nabi. Loh, gimana yo nasib sahabat-sahabat kita yang dulu pernah menghadap ketika sholat menghadap ke Al-Aqsa, sekarang pindah ke Baitullah. Gimana mereka itu nanti, padahal mereka itu sudah meninggal dunia. Apakah sholatnya diterima atau enggaknya? Itu gerendengan di antara para sahabat menika. Termasuk dia juga mengatakan, loh, terus gimana sholat kita dulu selama 16 bulan itu ke sana itu, mengarah ke sana itu, kira-kira sholat kita itu gimana ya? Apakah menjadi sia-sia atau gimana? Ngoten niku. Para sahabat takon ngoten niku. Ya, ternyata kemudian itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, gerendengan para sahabat itu, maka kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allah, tidaklah Allah itu liyudhi'a imanakum, menyia-nyiakan iman kalian. Jadi iman, jadi amal yang dilakukan oleh orang-orang Islam itu karena basisnya keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Rupane sholat, rupane poso, rupane macam-macam menika itu basisnya karena faktor keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah jawab itu, wa ma kana Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah liyudhi'a imanakum, menyia-nyiakan iman kalian. Apa yang sudah kalian lakukan ketika kalian berkiblat ke arah Baitul Maqdis, maka itu wujud keimanan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Anda telah taat kepada Allah, maka semua ibadah kalian berupa salat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu. Maka jangan khawatir. Jangan khawatir. Kira-kira ngoten iki. Ini jawaban Allah terhadap gerendengan para sahabat terkait dengan selama 16 bulan itu mengarah ke Baitul Maqdis menika. Maka dijawab, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Artosipun kalau kita dalam konteks kita, dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu kalau karena faktor iman, segala amal yang kita lakukan karena faktor iman, jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan keimanan kita. Sekecil apapun amal yang kita lakukan itu. Enggak yo. Apakah Allah akan melihat? Apakah Allah tidak menyia-nyiakan amal yang kecil ini? Oh tidak, Bapak Ibu sekalian. Segala apapun yang penting karena faktor keimanan itu, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasan terhadap ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Tentu kiblat menika merupakan ujian. Kiblat menika merupakan satu ujian. Ya. Dari sisi keimanan.
Kemudian hukum-hukum kiblat Bapak Ibu sekalian. Ini di dalam tafsir Rawa'iul Bayan sedikit saya bacakan. Hukum-hukum kiblat. Terus kiblat menika adalah merupakan arah bagi kita ketika melaksanakan sholat. Itu merupakan ijma' seluruh ulama. Tidak ada satu ulama pun mengatakan bahwa orang sholat itu bisa kemana saja, tidak. Orang sholat harus mengarah ke kiblat. Maksudnya kiblat di sini adalah Baitullah, Ka'bah. Tapi di sini para ulama atau makna al-qiblah itu atau makna Masjidil Haram itu memang di dalam ayat ini kita sebutkan tadi, ya, yang disebutkan dengan Masjidil Haram itu ini ayat 144 ya. Saya nggak sempat menyantumkan ayat yang 144 karena nggak cukup ruangnya gitu ya. Makna Masjid Al-Haram itu di sini disebutkan di dalam tafsir Rawa'iul Bayan al-hukmul awal mal muradu bil Masjidil Haram, apa yang dimaksudkan dengan Masjid Al-Haram itu. Maka Imam Ali As-Sabuni menyatakan warada dzikrul Masjidil Haram fi ayatin mutafarriqatin fi minal Qur'anil Karim. Maka terkait dengan penyebutan Masjid Al-Haram itu memang disebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an. Wa fi sunnatil mutahharah, dan demikian juga ada di dalam banyak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan wa qusida bi iddata ma'anin, dan yang dimaksudkan itu banyak pengertiannya atau banyak maknanya. Yang pertama, menurut Imam Ali As-Sabuni, beliau menyatakan al-awwalu al-Ka'bah. Yang dimaksudkan adalah al-Ka'bah itu sendiri. Jadi kalau disebut dengan al-Masjidil Haram, maksudnya adalah al-Ka'bah. Contohnya apa? Dalam firman Allah menika surat Al-Baqarah ayat 144. Enggak tercantumkan di sini. Fawalli wajhaka syatrul masjidil. Fawalli, maka arahkanlah wajhaka, wajahmu, syatrul masjidil haram, ke arah Masjidil Haram, maksudnya ke Ka'bah. Ke Ka'bah. Kemudian yang kedua yang dimasukkan dengan Masjidil Haram itu adalah al-masjidu kulluhu, masjid secara keseluruhan. Maksudnya Masjid Al-Haram ini, masjidnya Al-Haram ini, okay? Bukan Ka'bahnya, masjid secara keseluruhan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi, salatun fi masjidi hadza khairun min alafi salatin. Satu sholat di masjidku ini, kata Nabi, itu lebih baik daripada 1000 sholat. Khairu min alafi sholati. Sak rakaat neng Masjid Al-Haram itu nilainya kayak 1000 rakaat. Itu luar biasa. Maka inilah yang sering menjadi kerinduan orang-orang umroh haji berkali-kali, ngoten niku, kepengin sholat wonten Masjidil Haram. Tapi masalahnya ketika sampai di Masjidil Haram, ketika umroh, ketika haji menika, ora mudun-mudun, salatnya malah ning hotel ning atas. Nah, aneh ya. Dari Indonesia sudah berharap begitu rupa, sampai di sana malah asik ning hotel, kan kelihatan Ka'bah ya. Salat di sini aja cukup ya, orang mudun. Yang terjadi banyak ngoten niku. Itulah menungso nggih. Manusia itu berharap sampai sana orang tenanan, nah. Itu yang terjadi. Kemudian yang ketiga, Makkatul Mukarramah, Mekah secara keseluruhan. Ya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Disebut dalam surat Al-Isra menika. Yang dimaksudkan dengan Al-Masjidil Haram itu adalah Mekah. Dari Mekah. Ya. Dari Mekah ilal Masjidil Aqsa ke Yerusalem. Menika. Kemudian yang keempat adalah Al-Haramu kulluh, Mekah dan sekitarnya, kota Mekah dan sekitarnya, tanah haram. Ini sebagaimana yang diungkapkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu
Ya. Apa namanya? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ngeten iki. Innamal musyrikuna najasun. Sebenarnya orang-orang musyrik menika najis. Fala yaqribul masjidil harami, fala yaqrabul masjidal harami. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada. Maka hendaklah mereka itu tidak masuk, tidak mendekat Masjid Al-Haram. Maksudnya itu adalah Mekah, tanah haram secara keseluruhan. Ba'da amihim hada, setelah tahun ini, maksudnya setelah Fathu Mekah, setelah Haji Wada. Ba'da amihim hada, setelah Fathu Mekah. Ini ketika kajian ini peristiwa ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW khutbah di Arafah. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak boleh masuk ke tanah haram. Gitu. Jadi Masjidil Haram dimaksudkan Mekah dan sekitarnya. Tetapi yang dimaksudkan dengan Syatrul Masjidil Haram di dalam ayat 144 menika adalah yang dimaksudkan adalah Ka'bah. Nah, itu. Jadi secara khusus di dalam surat surat Al-Baqarah ayat 144 yang dimaksudkan adalah Al-Ka'bah. Kemudian yang kedua, hukum yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Al-hukmu tsani hal yajibu istiqbalu ainil Ka'bah am yakfi istiqbalu jihadiyah? Ya, apakah wajib menghadap ainul Ka'bah, Ka'bahnya itu sendiri, ataukah cukup kita itu menghadap ke arahnya saja? Ini perdebatan di kalangan para ulama, ya. Jadi kalau menurut pendapat yang pertama menika Syafi'iyah, golongan mazhab Syafi'i dan Hambali menyatakan ila annal wajiba istiqbalu ainil Ka'bah. Wajib untuk menghadap ke Ka'bahnya itu. Apakah dia itu syahid melihat betul ataukah tidak? Begitu. Makanya kalau Kiai Dahlan itu kan salah satunya pendapatnya menikah, adopsinya kepada pendapatnya Imam Asy-Syafi'i atau Syafi'iyah dan Hanabilah. Maka ketika pertama kali meluruskan Masjid Kaabah menikah, ini diukur secara benar, secara astronomi menikah, kemudian digeser rodo softnya menikah. Itu Masjid Kaabah. Itu awal mula untuk membenahi arah supaya benar, tidak sekedar arah kira-kira, tetapi betul-betul mengarah ke Ka'bah. Nah, itu pendapatnya mazhab Syafi'i dan Hanabilah. Kemudian yang kedua, dzabal Hanafiyatu wal Malikiyatu, dan mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan ila annal wajiba istiqbalu jihadil Ka'bah. Yang wajib itu arahnya saja. Arahnya saja. Cukup dikira-kira saja. Nah, itu. Hada idza lam yakunul musalli musyahidan laha. Ini apabila orang yang sholat tidak menyaksikan, tidak melihat Ka'bah. Tetapi apabila melihat Ka'bah, ya wajib untuk mengarahkan ke Ka'bah. Tetapi kalau tidak, cukup dikira-kira saja. Itu menurut mazhab Maliki dan Hanafi. Ngoten niku. Itu pendapat mereka itu. Ada beberapa argumen yang kemudian didasarkan yang menjadi dasar mereka. Salah setunggalipun ngaten niki. Kalau pendapatnya Syafi'i itu pendapatnya ngaten niki argumennya. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Kata syatrun menika ini kan garis lurus. Garis atau belahan. Kata syatrun itu atau kalau belah buah menika dibelah jadi dua menika, tengah-tengahipun itu disebut dengan syatrun. Maka karena itu tengah-tengah, maksudnya ya pas neng tengah-tengah. Nek tengah-tengah ya pokoknya pas neng Ka'bahnya itu. Tidak boleh kok cuma dikira-kira saja, kira-kira. Itu enggak boleh. Diarahkan betul. Diusahakan untuk diukur tenanan. Dengan pengetahuan tentunya begitu. Itu menurut mazhab Syafi'i dan dan Hambali begitu. Tetapi alasan dari Hanafi, Maliki mengatakan
Gusti Allah di dalam ayat ini tidak menyebut kok fawalli wajhaka syatrul Ka'bah. Tetapi yang disebut adalah syatrul Masjidil Haram. Ngoten niku. Itu alasan Hanafi ngoten. Itu dijelaskan di dalam ayat ini. Allah mengatakan syatrul Masjidil Haram, masjidnya bukan Ka'bahnya. Sehingga kira-kira diperkirakan yang penting ngenai masjidnya. Umpamanya kalau kita dari Indonesia diluruskan ngoten, enggak ngenai Ka'bahnya langsung ya ora apa-apa, yang penting ngenai samping masjidnya kanan kiri atau mana boleh saja. Itu kita pendapat Maliki Maliki dan Hanafi. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekiranya kalau kita itu bisa mengukur secara tepat, ya kita usahakan. Ya sekarang instrumen wonten pakai Google Maps saged nggih. Kalau zaman dulu kan mboten. Sekarang pakai Google Maps diukur, umpamanya niki musala niki masjid menika pasnya pundi niku. Diukur di titik di atas Ka'bah, ditarik garis lurus itu iso pas. Tinggal kita mengarahkan nanti setelah diukur pakai Google Maps, kemudian diukur pakai kompas, tergesernya berapa ini, atau pakai teodolit itu, teleodolit peralatan pengukur permukaan bumi mereka. Itu. Nah, sekarang memang harus diusahakan karena kita memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengukur ketepatan tepat. Tidak seperti zaman dahulu. Ya, tuntutan ketepatan ini memang ya sekarang bisa kita penuhi lah, standar begitu bisa kita penuhi. Nah itu ya, kita kalau punya masjid ya kita ukur Bapak Ibu sekalian gitu. Jangan sampai kok kemudian kita punya peralatan dalam hal sholat itu ya kita usahakan sebaik mungkin untuk betul-betul bisa tepat. Nah itu alasan-alasan yang dikemukakan oleh para ulama, dan memang kalau kita kita rujuk ya kepada pendapat di lingkungan kita Muhammadiyah, itu kita mengambil yang pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Diusahakan masjid itu mengarah kepada Ka'bah secara tepat dan akurat, karena kita sudah bisa melakukan itu. Kemudian hukum yang kedua terkait dengan arah pandangan orang sholat. Arah pandangan orang sholat. Kalau orang sholat itu pandangannya kemana? Ke tempat sujud atau mengarah ke depan? Wah, ini juga terjadi perbedaan pendapat. Kalau Imam Malik mengatakan wong sholat itu karena diperintahkan tegak, maka pandangannya harus ke depan. Itu Imam Malik. Sementara kalau jumhur ulama mengatakan kalau sholat menika maka pandangannya harus di tempat sujud. Betul, badan kita itu mengarah ke kiblat, tapi pandangan kita ke tempat sujud. Ini jumhur ulama. Ada salah satu hadis Nabi yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk Ka'bah, maka pandangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa tertuju ke tempat sujudnya, tidak kepada yang lain. Itu salah satunya. Maka Bapak Ibu sekalian, maka kita mengambil atau Muhammadiyah itu mengambil dari pendapatnya jumhur ulama menika. Kalau kita sholat menghadap kiblat, tapi arah pandangan kita ke tempat sujud. Kalau rukuk, pandangan kita pas kita tempatkan di kaki kita. Rukuk, rukuk. Kalau pandangan kita nggak ke kaki kita itu biasanya rukuknya ini nggak lurus, ya, ke kaki kita. Kemudian kalau sujud pandangan kita itu kita arahkan pas menempelnya hidung di tempat sujud kita. Ya itu. Kemudian kalau kita pas duduk, maka pandangan kita itu kita arahkan kepada baju yang di depan kita ini. Ya. Jadi baju yang kita pakai yang di depan kita menikah. Ya.
Itu pendapat para ulama dan kemudian diikuti, diadopsi di beberapa kitab fikih mana itu. Ya. Itu karena apa? Karena menundukkan pandangan itu salah satu bentuk kekhusyuan. Tidak tergoda dengan segala lalu lalang di depan kita. Kalau kita menghadap ke depan begini, sementara ruangnya itu luas, ada orang lalu lalang, kita tidak menjadi khusyuk. Tetapi kalau kita itu membatasi pandangan kita, tempat sujud, tempat kaki, atau tempat pakaian yang kita pakai ini ada lalu lalang itu, maka tidak akan terganggu. Nah, berbeda dengan makmum. Niki sholat sendirian kalih imam. Kalau makmum itu bisa pandangannya mengikuti imam, dipandangkan ke imam itu bisa. Karena apa? Makmum itu kan dalam rangka untuk mengikuti gerak-gerik imam. Boleh jadi imam itu ada yang imam bacaannya meniko rindi, ada yang keras kan? Ketika Allahu Akbar, kalau kita itu nggak ngikuti gerakan imam, nggak ngerti gitu, maka bisa kita ketinggalan atau bisa kita mendahului kan? Ada kan orang imam itu kan kadang-kadang waktu duduk itu Allahu Akbar masih duduk kan? Belum berdiri, sudah Allahu Akbar masih duduk, posisi duduk. Kalau kita nggak mengikuti imam, maka kita langsung berdiri padahal imam masih dalam posisi duduk kan, ngerti kan? Maka kita ikutkan kepada imam itu. Itu terutama khusus makmum, maka pandangan kita bisa kita arahkan kepada imam supaya apa? Supaya kita mengikuti gerakan imam itu tadi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu yang saya sampaikan. Ada kekhilafan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.